Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Something great. Dalam pandangan ekonomi Islam, produk tak jauh beda dengan pandangan pada umumnya. Tetapi, konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislamannya. Karena nilai-nilai ini merupakan suatu syarat adanya berkah dan dapat disebut barang yang memberikan maslahah. Contoh sederhananya seperti raket badminton. Raket badminton yang diproduksi oleh perusahaan X yang melakukan eksploitasi kepada tenaga kerjanya dengan raket badminton produksi oleh perusahaan Y yang tidak melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerjanya akan berbeda nilainya. Karena eksploitasi ini merupakan larangan-larangan di Islam, sehingga adanya unsur larangan di situ tidak menjadikannya produk itu berkah dan tidak memberikan maslahah, sehingga berkurangnya daya tarik pembeli atau daya tarik konsumen. Jadi, jelas sekali bahwa suatu produk harus memiliki atribut fisik dan berkah agar membawa maslahah. Maka rumusnya adalah QM sama dengan QF plus QB, di mana QM ini adalah barang yang memiliki maslahah, QF adalah atribut fisik barang, dan QB adalah berkah barang. Input atau faktor produksi adalah segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Faktor produksi atau input diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, input manusia atau human input. Yang kedua, input non-manusia atau non-human input. Faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak jauh berbeda. Secara umum, faktor produksi konvensional adalah 1. Faktor produksi tentang kerja. 2. Faktor produksi bahan baku. Ketiga, faktor produksi keahlian atau skill. Sedangkan di ekonomi Islam, menurut Al-Maududi dan Abu Su'ud, faktor produksi dalam Islam yaitu yang pertama amal atau kerja, yang kedua tanah, dan yang ketiga modal. Bagaimanapun dan seperti apapun pengklasifikasiannya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi karena berkah merupakan komponen penting dalam maslahah. Memasukkan berkah sebagai input produksi adalah rasional sebab berkah mempunyai andil nyata dalam membentuk output. Barang yang maslahahnya rendah akan dianggap sebagai barang yang bernilai rendah. Demikian sebaliknya. Ada 4 faktor dalam melakukan produksi. Yang pertama SDA atau sumber daya alam, misalnya tanah, bahan baku. Yang kedua sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja. Yang ketiga kapital atau modal. Yang keempat skill atau kemampuan inovasi atau berwirausaha. Dan yang terakhir teknologi atau bisa mesin. Tujuan dari produksi untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia keseluruhan. Karakter penting dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan. Karakter ini membawa
implikasi penting dalam teori produksi. Contohnya, memandang kedudukan manusia khususnya tenaga kerja dengan kapital. Substitusi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, substitusi yang bersifat alamiah, yaitu penggantian tenaga kerja dengan faktor produksi lain yang terjadi secara alami. Yang kedua, substitusi yang dipaksakan, yaitu misalnya ketika melakukan proses-proses produksi secara manual, tenaga kerja yang dibutuhkan banyak Nilai dan prinsip pokok produksi adalah amanah, profesional, dan prinsip kerja. Yang pertama, amanah. Amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang diturunkan dari nilai dasar khilafah yang harus dijunjung tinggi. Amanah yakni penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia atau falah. Yang kedua adalah profesionalisme. Setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya. Dan segala macam urusan harus dikerjakan dengan. Yang terakhir adalah prinsip kerja, yakni pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam produksi, dalam melaksanakan produksi. Namun ia harus selalu belajar terus untuk meningkatkan dalam hal-hal yang terkait dalam produksi. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam proses produksi, yaitu yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang haram. Seperti kita diharamkan untuk memakan daging babi. Nah, jadi kita dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan daging babi. Yang kedua, dilarang melakukan penimbunan dalam segala benterang. Kita menimbun barang untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Itu juga dilarang. Dan yang ketiga, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezoliman. Seperti tadi, kita mempunyai perusahaan, namun di sana namun kita melakukan eksploitasi kepada tenaga kerjanya. Itu juga dilarang dalam Islam. Di sini menjelaskan mengenai teknologi berproduksi yang memposisikan modal sebagai input tetap dan manusia atau tenaga kerja sebagai input variabel. Fungsi produksi menunjukkan berapa besar output dengan kandungan berkah tertentu. Kemudian, produktivitas rata-rata biasanya selalu terkait dengan produktivitas dari suatu input. Produktivitas rata-rata input ini menunjukkan kemampuan satu unit input tertentu dalam menghasilkan output secara rata-rata. Peningkatan tenaga kerja dapat saja meningkatkan nilai rata-rata produksi. Namun, di pihak lain, peningkatan tenaga kerja ini menurunkan nilai produktivitas rata-rata tenaga kerja. Hubungan antara produktivitas rata-rata dan margin memiliki keterkaitan sebagai tolak ukur peningkatan maupun penurunan dalam nilai produktivitas rata-rata. Dapat dilihat dari penambahan tenaga kerja. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kenaikan produktivitas rata-rata kapital tidak bisa dilepas begitu saja dari kenaikan jumlah tenaga kerja yang mengoperasikan kapital peralatan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabila taufik wal hidayah, wabir ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.